Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas transformasi geometri untuk kelas 9. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati gambar-gambar refleksi, peserta didik dapat menyelidiki definisi refleksi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi yang disajikan dalam LKPD dan materi yang telah di-share pada Google Classroom, peserta didik dapat mengilustrasikan hasil refleksi suatu titik, garis, dan bidang terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan teliti, secara manual maupun menggunakan GeoGebra. Untuk transformasi, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar pada film Transformer. Ada nggak kaitannya Transformer dengan transformasi? Oke, sekarang coba diamati. Transformer ini mengubah mobil menjadi robot. Nah, begitu pula dengan transformasi, yaitu mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan satu aturan tertentu. Transformasi terdiri dari refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan dilatasi. Kali ini yang akan kita bahas adalah refleksi atau pencerminan. Coba perhatikan gambar di sini. Ini yang pertama, ada gambar Candi Borobudur. Ini tangga. Di sini ada tangga, ini sebagai cermin. Nah, sebelah kanan dengan sebelah kiri ini sama, bentuknya sama. Lah, yang tangga ini sebagai cermin. Begitu pula untuk yang batik ini, di sini sebagai cermin. Yang ini sama. Kalau yang ini cerminnya yang horizontal. Nah, kita akan membahas pencerminan. Pencerminan atau refleksi, yaitu memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Perhatikan gambarnya. Di sini ada orang sebagai objek, kemudian ini ada cermin dan ini bayangannya. Nah, dari cermin ke orang dengan jarak cermin ke bayangan ini sama. Jadi jaraknya sama ya. Kemudian coba lihat tingginya. Tinggi orang dengan tinggi cermin pasti sama. Berikutnya bentuknya juga sama ya. Coba kalau kalian bercermin, kira-kira bentuknya berubah tidak? Tetap sama ya. Lah, itu sifat-sifat dari pencerminan. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu X. Ada sebuah segitiga A, B, C dengan koordinat titik A negatif 1,1, B 2,3, C negatif 3,5. Dicerminkan terhadap sumbu X yang A negatif 1,1, bayangannya menjadi negatif 1, negatif 1. Yang B 2,3, bayangannya 2, negatif 3. Coba sekarang perhatikan ke sini. Dari negatif 1,1 menjadi negatif 1, negatif 1 setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Yang B 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 2, negatif 3. Yang C negatif 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi negatif 3, negatif 5. Ini bayangannya. Lah, di sini yang berubah siapa? X apa Y? Kelihatan ya? Lah, di sini yang berubah yaitu yang Y, dari positif jadi
negatif atau kebalikannya. Kemudian A, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi X, negatif Y. Ini rumus umumnya, didapatkan dari sini. Berikutnya, untuk yang pencerminan terhadap sumbu Y, ada segitiga A, B, C, koordinat A negatif 4,1, B negatif 1,3, C negatif 6,5. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini yang vertikal, namanya sumbu Y. Titik A negatif 4,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya jadi A aksen 4,1. Yang B negatif 1,3, bayangannya B aksen 1,3. Sekarang amati yang sini. Negatif 4,1 menjadi 4,1. Negatif 1,3 jadi 1,3. Negatif 6,5 jadi 6,5. Di sini ada perubahan. Yang berubah yaitu yang X. Lah sini, yang awalnya dia negatif jadi positif atau positif menjadi negatif. Lah sini rumus umumnya. Jika A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya negatif X, Y. Kemudian pencerminan terhadap titik asal 0,0. Segitiga A, B, C dicerminkan terhadap titik asal. Sini titik asal 0,0. Lah A 4,1 menjadi negatif 4, negatif 1. Lah coba perhatikan yang sini. Yang B 1,3 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, bayangannya negatif 1, negatif 3. Yang C 6,5 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, bayangannya negatif 6, negatif 5. Lah di sini yang X dengan Y keduanya berubah. Yang berubah apanya? Tandanya. Yang awalnya jadi positif menjadi negatif, atau jika dia negatif nanti jadi positif. Lah di sini ini rumus umumnya. A, X, Y jika dicerminkan terhadap titik asal O0,0, maka bayangannya negatif X, negatif Y. Berikutnya ini ada satu contoh. Tentukan bayangan titik A 2,3 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Penyelesaiannya ini cara yang pertama bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, diketahui A 2,3 kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X berarti yang A X, Y menjadi bayangannya A aksen X, negatif Y. 2,3 bayangannya 2, negatif 3. Cara yang kedua kita bisa menggunakan GeoGebra. Ini tadi titik 2,3 letaknya di sini 2,3 kita cerminkan terhadap sumbu X sini. Hasilnya ini bayangannya A aksen 2, negatif 3. Sama ya dengan tadi. Nah, kalau misalkan coba ada sebuah segitiga BCD. Oke, ini ada segitiga BCD. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, sini. Jadi B aksennya di sini. Ini yang C, bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah,
Kemudian kita bentuk jadi segitiga B C D. Oke. Jelas ya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.